Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang menghindari akhlak mazmumah dan membiasakan akhlak mahmudah agar hidup lebih nyaman dan berkah. Sebelum kepada penjelasan tersebut, mari kita tadarus bersama membacakan Quran Surah Ali Imran ayat 133 sampai 134. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس Wallahu yuhibbul muhsinin. Shadaqallahul azim. Nah, untuk selanjutnya kita akan menjelaskan yaitu menghindarkan diri dari sifat temperamental atau juga bisa disebut dengan godok. Temperamental atau sifat mudah marah dalam bahasa Arab berasal dari kata godog, dari kata dasar godiba yagdibu godoban. Menurut istilah, godob berarti sifat seseorang yang mudah marah karena tidak senang dengan perlakuan atau perbuatan orang lain. Adapun penyebab sifat temperamental atau juga disebut dengan godob, ada dua faktor. Pertama, faktor fisik. Kedua, faktor psikis. Faktor fisik atau juga disebut dengan jasmaniah. 1. Kelelahan yang berlebihan. 2. Kekurangan zat-zat tertentu dalam tubuh. 3. Reaksi hormon kelamin. Nah, yang kedua, faktor psikis atau juga disebut dengan rohaniah. Pertama, adanya ujub. Ujub itu adalah bangga terhadap diri sendiri. Kedua, perdebatan atau perselisihan. 3. Senda gurau yang berlebihan. 4. Ucapan yang keji dan tidak sopan. 5. Sikap permusuhan kepada orang lain. Tingkatan sifat temperamental atau juga godob itu sendiri. Pertama, golongan marah yang berlebihan atau juga disebut dengan ifrat. 2. Golongan yang tidak memiliki sifat marah atau juga disebut dengan tafrid. Ketiga, golongan yang mampu berlaku adil dan proporsional atau juga disebut dengan iktidal. Selanjutnya, cara menghindari sifat temperamental atau juga dengan godob. Pertama, membaca ta'awud. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kedua, merubah posisi. Ketiga, diam atau tidak berbicara. Keempat, berwudu. Dan yang kelima, mengingat wasiat Rasul dan janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Manfaat menghindari sifat temperamental. 1. Menghindari kebencian dan permusuhan. 2. Membawa kebahagiaan. 3. Mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, selanjutnya kita akan menjelaskan masih yaitu membiasakan perilaku kontrol diri. Kontrol diri dalam Islam disebut dengan mujahadatun nafsi. Secara bahasa,
Mujahadah an-nafsi terdiri dari dua kata, yaitu mujahadah yang berarti bersungguh-sungguh dan an-nafsi yang berarti jiwa, nafsu atau diri. Sehingga pengertian dari mujahadatun nafsi atau kontrol diri adalah upaya sungguh-sungguh untuk mengendalikan diri atau menahan nafsu yang melanggar hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Lawan kata dari mujahadatun nafsi itu adalah ittiba'ul hawa atau mengikuti hawa nafsu. Selanjutnya, implementasi sikap kontrol diri dalam kehidupan. Pertama, memikirkan risiko dan akibat dari setiap perbuatan. Kedua, bersabar dan tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan. Ketiga, memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, berdoa memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, pentingnya sikap kontrol diri dalam kehidupan. 1. Menjaga kehormatan diri. Kedua, terhindar dari perilaku yang dapat merugikan orang lain. Ketiga, menyelesaikan segala persoalan dengan pikiran yang jernih. Keempat, menjadi inspirasi dan teladan bagi orang lain. Nah, contoh perilaku sikap kontrol diri dalam kehidupan. Tentu dalam kehidupan itu ada keluarga, masyarakat, dan juga lingkungan sekolah. Contoh dalam kehidupan keluarga, mengembangkan pola hidup sederhana, menghindari sifat tabzir atau juga disebut dengan boros, dan israf. Israf itu adalah berlebih-lebihan. Nah, dalam kehidupan masyarakat juga contohnya kita harus menghargai perbedaan, toleran, serta menghormati orang lain. Dalam lingkungan sekolah pun, yaitu kita harus disiplin, patuh, dan taat pada aturan serta tata tertib sekolah. Hikmah dan manfaat perilaku sikap kontrol diri, yaitu 1. Mampu menahan emosi dengan baik. 2. Terhindar dari sifat rakus, serakah, dan tamak. Ketiga, terhindar dari kesalahpahaman yang tidak perlu. Keempat, sabar dalam menghadapi musibah dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, mampu bergaul dan bersosialisasi dengan baik di masyarakat. Berani dalam Islam sering disebut dengan istilah syaja'ah. Menurut bahasa syaja'ah itu berarti berani atau gagah. Sedangkan arti syaja'ah menurut istilah adalah keteguhan hati, kekuatan pendirian untuk membela kebenaran dengan cara yang kesatria dan terpuji. Syaja'ah merupakan suasana batiniah seseorang yang direalisasikan dalam sikap lahiriah untuk berani mengambil tindakan dengan penuh keyakinan dan siap dengan segala risikonya. Implementasi sikap berani membela kebenaran dalam kehidupan. Pertama, berani menghadapi musuh di medan pertempuran atau juga disebut dengan jihad fisabilillah. Kedua, berani mengatakan kebenaran. Ketiga, berani menyimpan dan menjaga rahasia. Keempat, memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Kelima, mampu mengendalikan hawa nafsu. Keenam, berani mengakui kesalahan. Dan yang ketujuh, berani objektif menilai diri sendiri. Selanjutnya, faktor pembentuk sikap berani membela kebenaran dalam kehidupan. Di antaranya, 1. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, mencintai kehidupan akhirat. Ketiga, tidak takut menghadapi kematian.
Kelima, tidak ragu-ragu dengan kebenaran. Kelima, tidak materialistis. Keenam, berserah diri dan yakin akan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ketujuh, kristalisasi pendidikan karakter dari keluarga, masyarakat, dan sekolah. Nah, hikmah dan manfaat sikap berani membela kebenaran dalam kehidupan, yaitu manfaat bagi diri sendiri, ada manfaat bagi keluarga, dan juga manfaat bagi agama, negara, dan bangsa. Nah, jadi kesimpulannya, temperamental atau sifat mudah marah dalam bahasa Arab itu berasal dari kata godob, dari kata dasar godiba, yagdibu, godoban. Menurut istilah, godob itu berarti sifat seseorang yang mudah marah karena tidak senang dengan perlakuan atau perbuatan orang lain. 2. Lawan kata dari sifat godob adalah ridho atau menerima dengan senang hati, dan al-hilim atau murah hati, tidak cepat marah. 3. Pemicu atau penyebab sifat temperamental adalah faktor fisik, yaitu kelelahan, kekurangan zat asam dalam tubuh, hormon kelamin, dan faktor fisik psikis juga adalah ujub, perdebatan atau perselisihan, sendagro yang berlebihan, ucapan keji yang tidak sopan, dan bibit permusuhan dengan orang lain. 4. Macam-macam sifat godob yaitu ifrat, tafrid, dan itidal. Dan yang terakhir, kontrol diri dalam Islam disebut dengan mujahadatun nafsi. Secara bahasa, mujahadatun nafsi terdiri dari dua kata, yaitu mujahadah yang berarti bersungguh-sungguh dan an-nafsi yang berarti jiwa, nafsu atau diri. Sehingga pengertian dari mujahadatun nafsi itu atau kontrol diri adalah upaya sungguh-sungguh untuk mengendalikan diri atau menahan nafsu yang melanggar hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.